Monitor ini menurut gua di 12 juta Samsung itu memberikan sesuatu yang belum ada di monitor lain. Samsung Odyssey C27G75T atau yang kita biasa lihat di medsos Odyssey G7 ya, 1440p dan 240Hz. Kalau lu pengen dapetin teknologi setinggi itu, dan ya itu juga mempersiapkan Nvidia 3000 tentunya, karena Nvidia 3000 udah kayak di penghujung jalan, udah mau nyampe ya, karena untuk nyampe 240Hz di 1440p kalau lu pakai seri 2000 itu menurut gue berat banget, susah banget. Tapi ketika seri 3000 nya launching dan monitor 360Hz tahun depan kayaknya bakalan jadi standar baru yang seperti gue bilang, itu akan jadi sangat mudah untuk dicapai. Oke, jadi Samsung di sini menurut gue keren dan gue memberikan apresiasi dengan baju kesukaan gue untuk spek dan apa yang dia berani berikan di penghujung tahun 2020 ya. Karena gue yakin ketika nyampai di 2021 bakal banyak brand yang main di segmen ini dan harganya akan kacau balau. Ya kacau balau dibanding Samsung, karena Samsung akan diacak-acak gitu harganya. Lu bisa lihat, tapi Samsung berani banget, belum lama launching di luar negeri dan Indonesia udah jadi kayak pasar kesayangan Samsung ya. Jadi cepet-cepet masuk ke Indonesia dan gue denger penjualannya juga lumayan, karena ya spek kayak gini kapan lagi lu bisa dapetin dan memang gak ada di monitor lain. Dan gue rasa kalau kita bandingin antara Samsung dan Xiaomi ya, menurut gue dua brand ini melakukan hal yang menurut gue menarik, sangat-sangat menarik untuk gue pelajarin gitu ya. Di satu sisi Samsung itu gue beri apresiasi karena dia berani bener-bener ngelakuin sesuatu yang belum orang lain lakuin, dan dia memang punya hal itu. Dia punya semikonduktor sendiri, dia punya teknologi patennya dia sendiri, dan itu sangat impactful banget dalam sistem permonitoran juga. Di sistem lain juga ada misalnya SSD dan ya panel, terutama panel lah, karena Samsung kuat banget di panel ya. iPhone aja pakai Samsung gitu. Nah, jadi Samsung itu bisa menuangkan R&D-nya luar biasa, dia bakar habis-habisan untuk panel kalau kita ngomong, karena dia punya kemampuan itu. Tapi di satu sisi lain, sebuah brand seperti Xiaomi yang kerjaannya dia nggak terlalu punya apa-apa, tapi dia punya brand yang di pandangan gua tuh dia punya brand yang masyarakat sekali, dekat dengan masyarakat gitu, dengan masyarakat banyak gitu. Jadi dia juga melakukan hal yang berbeda, kontras dengan Samsung. Jadi dia lihat yang paling menarik apa deh, terus gue bikin sebagus-bagusnya gitu, dengan harga sebaik-baiknya yang gue bisa berikan kepada customer gue. Jadi pandangan gue sebagai customer kalau gue beli ya akan berbeda. Misalkan gue beli Xiaomi nih, harga yang kayak monitor gue di belakang deh 4 jutaan gue dapet lah, nggak nyampe 5 juta. Jadi pada saat gue pegang, gila ya, di harga 5 jutaan udah dapet ini, gila ya. Jadi kayak gue ngerasa dapetin barang mahal tapi dengan harga murah. Oke, itu Xiaomi, kayak pandangan kita untuk ngeliat Xiaomi itu kayak gitu. Tapi kalau gue beli Samsung yang ini nih, pandangan gue berbeda. Gue ketika ngomong sama orang, gue bilang, nih monitor dengan spek yang luar biasa, yang bisa gue dapetin sekarang. Dan gue bangga banget dengan spek luar biasa itu. Dua-duanya punya hal yang tepat, dan dua-duanya punya posisi yang berbeda, tapi dibutuhkan sama semua orang. Dan khusus untuk Samsung ini gue gak bisa rekomendasiin ke banyak orang, karena gue rasa 90-95% yang nonton video ini atau ya masyarakat Indonesia 90-95% itu gak membutuhkan monitor ini. Hanya 5% aja yang melihat bahwa monitor ini worth it. Ya 32 juga begitu, 49 inch apalagi dengan harganya yang luar biasa. Dan yang paling gedek sih sebenarnya garansinya sih, tapi garansinya cuma setahun gitu, aneh banget. Kenapa gue bilang bisa sampai 95% orang gak butuhin itu? Pertama, mungkin ini segmented banget. Ketika lu pengen dapetin segala sesuatu yang tertinggi, yang bisa lu dapetin spesifikasi tinggi, itu ada di monitor ini. Tapi di sisi yang lain, ketika lu mau 240Hz gitu ya, di harga price range segini, ada brand-brand kayak Asus, ada brand kayak BenQ juga di sini. Di TN udah dapetin G-Sync murni, bukan G-Sync compatible kayak dia gitu. Bayangin aja, dan mereka udah garansi 3 tahun full malah. Untuk TN, untuk orang-orang kompetitif pasti larinya ke 240Hz TN udah pasti, karena dia panel VA. Tapi di sisi yang lain, kalau lu mau dapetin resolusi yang super tinggi, kenapa gua nggak beli 4K gitu? 4K yang luar biasa. Atau mungkin dana segini nanti tahun depan bisa beli 8K mungkin, karena VGA-nya udah 3000 mungkin, gua nggak tahu. Bisa sampai push sampai 8K gitu. Ya, pilihannya kan banyak kan jadinya, karena harganya 12 juta.
Dan memang buat gua sih nggak terlalu merakyat, gua aja nggak mau sih. Gua pribadi gua nggak akan mau beli gitu. Tapi ya pasti ada di luar sana marketnya. Pasti ada orang yang benar-benar gua nggak mau tahu deh. Yang penting gua pengen dapetin monitor Samsung yang terbaik. Memang jujurnya itu baik dan kalau gua dikasih gua juga mau gitu. Tapi kalau gua disuruh beli, gue mendingan upgrade PC gue lah ke Nvidia seri 3000 lah, itu pilihan gue lah. Ya itu insight gue mungkin di akhir video ini. Oh iya, dan gue rasa lebih cocok gimana ya ngomong ya. Samsung, kita juga bisa lihat di smartphone, Samsung itu selalu bermain di bidang R&D yang luar biasa. Lu bisa lihat handphone dia yang luar biasa, yang mahal-mahal harga gila gitu ya. Ketika lu jadi pertama, misalnya Samsung Galaxy Fold deh, ketika lu yang jadi pertama dan pionir, lu bisa patok harga kayak orang gila gitu. Dan R&D-nya lu, biaya R&D lu masukin aja ke customer lu yang bayar gitu. Dan itu gue rasa yang dilakukan dengan monitor ini. Dan seperti yang gue bilang, Xiaomi tinggal nunggu waktu sampai ini murah, ya udah dia aplikasiin ke monitornya dia. Karena memang dia bermain di segmen itu, dan keduanya punya pasar yang punya pasar sendiri di pasar. Ya pokoknya itulah guys. Gue ngomong apa sih coba? Intinya menurut gue yang sebenarnya gue pengen ngomongin adalah kayak gini guys. Samsung itu punya pasarnya, Xiaomi itu punya pasarnya, dan gue rasa dua-duanya itu bermain di bidang yang berbeda. Samsung nggak akan mau ke posisinya Xiaomi yang murah karena dia punya R&D yang luar biasa. Xiaomi juga nggak mau ke posisinya Samsung, dia membuang R&D itu buat apa? Karena dia nggak punya pabrik panel misalkan. Ya kayak gitu. Dan keduanya punya tempat di hati masyarakat masing-masing, hati masyarakat Indonesia. Ya, dan thank you banget guys yang udah nontonin video GT ID sampai hari ini. Gue berterima kasih banget udah punya kesempatan untuk nge-review monitor 12 juta yang lagi hype banget. Thank you banget buat semuanya. Karena kalian semua GT ID ada hari ini, kalau kalian mau support, kalian bisa like, subscribe, dan komen. Dan ya, sayangnya gue belum disponsor Samsung. Dan gue belum bisa giveaway G7-nya. Ya semoga ya kedepannya kita bisa disponsor lebih gede lagi, dan kita bisa giveaway buat kalian. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Aldun dari GT ID, dan tetap